SMK Negeri 2 Purworejo merupakan sekolah menengah kejuruan yang terletak di Jalan Kerajaan 1 Semawung Daleman, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Sekolah ini berdiri sejak 1 Januari 1967 yang memiliki luas 11.475 meter persegi dan 1.404 siswa serta kurang lebih 100 guru dan karyawan sekolah. SMK Negeri 2 Purworejo memiliki 5 kompetensi keahlian yang terdiri dari manajemen perkantoran dan layanan bisnis, akuntansi dan keuangan lembaga, pemasaran, perhotelan, broadcasting dan perfilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Yudi Asyanto, SPD, Guru Mapel Sejarah dari SMK Negeri 2 Purworejo. Pada kesempatan hari ini, saya sedang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan ketiga tahun 2023. Nomor UKG saya 201500465835. Saya PPL PPG di Universitas PGRI Yogyakarta. Is the best. Di tempat duduk siap, Pra. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua peserta didik. Mari mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai penyemangat nasionalisme bagi kita semua. Silakan salah satu untuk memimpin menjadi dirijen. Ya, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
Seperti yang sudah kita bahas di minggu kemarin ketika kita membahas tentang kedudukan Jepang di Indonesia di materi terakhir, kita sudah sepakat bahwa untuk materi pembelajaran berikutnya ini masih punya hubungan erat. Karena apa? Karena yang akan kita bicarakan ini merupakan hasil lahir dari apa yang terjadi dengan Jepang. Dan disitulah nanti akan menjadi awal titik lahirnya proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, untuk membahas apa itu sebenarnya proklamasi Indonesia itu, ya hari ini yang akan kita bicarakan. Cuman kemarin kan di pertemuan minggu yang lalu kita sudah buat kesepakatan bahwa untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di proklamasi kemerdekaan Indonesia itu akan dibahas dalam bentuk presentasi, yaitu melalui diskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok. Kemarin kita sudah sepakat bahwa diskusi kelompok tersebut nanti bentuknya adalah lembar kerja peserta didik. Nah, di situ bisa kalian lihat untuk pembagian kelompoknya, karena kita jumlahnya ada 36 siswa, sehingga nanti setiap kelompoknya itu ada 6 peserta didik sebagai anggota. Kemudian kriteria penilaian. Nah, kriteria penilaian nanti adalah untuk, ini bisa kalian lihat di proyektor, rute dalam penyusunannya. Ya, jadi di dalam menguraikan materi itu urut, tidak loncat-loncat. Ya, tidak loncat-loncat. Kemudian keaktifan kelompok. Kelompok itu aktif. Benar-benar apa yang dipaparkan itu memang sesuai dengan apa yang ditulis dijadikan sebagai aturan, yaitu runtut dalam penyusunannya. Ini memerlukan keaktifan setiap anggota kelompok. Kemudian yang ketiga, kriteria penilaiannya adalah kerjasama dalam kelompok. Nah, ini kalau kalian sudah bisa berhasil menyusun laporan tersebut, harapannya kan hasil dari kerjasama. Betul nggak? Nah, ini harus menjadi hal yang penting, bahwa tidak selamanya belajar sejarah itu menghafal nonton. Ternyata ada hikmah-hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis secara kronologis perumusan naskah proklamasi yang akan dipaparkan oleh kelompok kami. Berikut pemaparannya. Perumusan naskah proklamasi. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, setelah sampai di Jakarta, rombongan Soekarno-Hatta diantar oleh Laksamana Maeda ke rumah Mayor Jenderal Meishiro Yamamoto atau Kepala Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia. Namun, ia tidak mau menerima rombongan Soekarno-Hatta. Lantas memerintahkan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura atau Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang untuk menerima kedatangan Soekarno-Hatta. Nishimura memberi kabar mengejutkan bahwa Tokyo tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikarenakan perjanjian antara Sekutu dan Jepang yang mengharuskan Jepang menjaga status quo di wilayah jajahan Jepang, salah satunya Indonesia. Tidak puas dengan jawaban Nishimura, rombongan Soekarno-Hatta kembali ke kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 guna menyiapkan teks proklamasi. Turut bersama rombongan adalah Ahmad Subarjo, Soekarni, BM Diah, Sudiro, Sayuti Melik. Soekarni mengusulkan teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni diterima. Naskah proklamasi kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dengan beberapa perubahan yang disepakati. Usai penandatanganan, mereka merundingkan lokasi pelaksanaan proklamasi. Semula disepakati dilaksanakan di lapangan Ikada, Jakarta. Namun, khawatir akan memicu bentrokan dengan tentara Jepang, akhirnya disepakati pelaksanaan proklamasi diselenggarakan di rumah Soekarno
Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, atau sekarang Jalan Proklamasi nomor 1 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian pemaparan materi yang kelompok kami sampaikan. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya Destria Putri Wardani, nomor urut 7 dari kelompok 2. Izin bertanya, berdasarkan presentasi yang telah kalian paparkan, tolong berikan analisa kalian terkait apa pendapat yang disampaikan Soekarni tentang siapa yang harus menandatangani naskah proklamasi. Sudah jelas pertanyaannya? Siap, sudah. Oke, terima kasih. Menurut pendapat kami, Soekarni mengusulkan teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni diterima. Naskah proklamasi kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dengan beberapa perubahan-perubahan yang telah disepakati. Baik, sudah jelas? Oke, sudah jelas untuk jawabannya. Terima kasih atas jawaban yang diberikan Terima kasih. dari Mbak. kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menganalisis makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Materi ini akan disampaikan oleh kelompok kami. Jadi mohon perhatiannya. Peristiwa proklamasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak berlangsung begitu lama. Peristiwa penting ini hanya berlangsung selama kurang lebih 1 jam, tetapi telah membawa perubahan yang besar bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dijadikan sebagai tonggak pembaruan kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang kehidupan. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, para pemimpin beserta rakyat Indonesia bersama-sama terus berjuang membenahi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui berbagai cara dan media, pada akhirnya berita proklamasi dapat menyebar ke seluruh Indonesia dan luar negeri. Sedangkan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang terkandung dalam naskah proklamasi yaitu: yang pertama, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka dan tidak ditindas oleh bangsa dan negara lain, serta memiliki kedudukan yang sederajat dengan bangsa dan negara lain di dunia ini. Yang kedua, secara hukum, proklamasi merupakan lahirnya negara Indonesia, yang berarti bahwa hukum kolonial atau penjajah sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan hukum nasional. Yang ketiga, proklamasi merupakan amanat rakyat untuk mewujudkan negara yang melindungi segala bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Proklamasi merupakan jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, membentuk pemerintahan negara yang diakui oleh rakyatnya sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Musikatul Fadilah, nomor absen 25 dari kelompok 5. Pertanyaannya, berikan analisa kalian tentang apa makna proklamasi kemerdekaan bagi peserta didik dan berikan juga contoh. Baik, saya akan menjawab izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jawabannya adalah dengan memahami pentingnya pendidikan kemerdekaan di sistem pendidikan nasional, peran guru dalam menginspirasi peserta didik menjadi pemimpin tangguh dan cerdas, menciptakan suasana sekolah yang mendukung nilai-nilai kemerdekaan. Apakah bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menganalisis secara kronologis pembacaan teks proklamasi.
Berikut pemaparan yang akan disampaikan oleh pemateri 1. Pembacaan teks proklamasi. Menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 terlihat sibuk. Wali Kota Jakarta saat itu Suwiryo memerintahkan Mr. Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suhud diperintahkan mencari tiang bendera dengan menggunakan sebatang bambu. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati juga disiapkan. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, pembacaan teks proklamasi dimulai. Sebelum pembacaan naskah proklamasi, Soekarno terlebih dulu menyampaikan pidato pengantar. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Pemaparan materi telah kami sampaikan. Apabila masih kurang jelas bisa ditanyakan. Perkenalkan, saya Hanif Ismaya dari kelompok 3. Terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok 4, izin bertanya, apa inti pidato Insinyur Soekarno sebelum pembacaan teks proklamasi? Baik, terima kasih dari kelompok 3 atas pertanyaan yang diajukan. Izin menjawab. Sebelum membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, Soekarno memberikan pidato pembukaan yang menjelaskan bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Proklamasi kemerdekaan tersebut sekaligus menjadi pernyataan bahwa bangsa Indonesia membentuk suatu negara yang mandiri dan berdaulat. Bagaimana? Apakah sudah cukup puas? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi menganalisis perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda. Materi akan disampaikan oleh tim pemateri, dipersilakan. Perbedaan pendapat golongan muda dan golongan tua. Bom atom yang dijatuhkan oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki sampai juga ke telinga para aktivis pergerakan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh Indonesia yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regimen Berjodiningrat terbang ke dalam Vietnam menemui Marsekal Treuji. Sehari setelahnya, tanggal 10 Agustus 1945, tokoh golongan muda Sultan Syahrir mendengar siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation, tentang kekalahan Jepang dan kemungkinan akan menyerah kepada sekutu. Berita kekalahan tersebut dalam waktu singkat menyebar ke kalangan aktivis pergerakan, baik golongan muda dan golongan tua. Terlebih, pemanggilan ketiga tokoh nasional Indonesia ke Vietnam menambah keyakinan para aktivis pergerakan bahwa kemerdekaan Indonesia menjadi agenda pembicaraan. Semulanya ke Indonesia, Muhammad Hatta bertemu dengan Sultan Syahrir membicarakan terkait proklamasi Indonesia. Soekarno dan Hatta menghendaki sikap yang kooperatif dengan Jepang, di mana hal-hal mengenai proklamasi harus dikonsultasikan dengan pihak Jepang. Jadi, menurut Soekarno tidak perlu tergesa-gesa. Ada 2 pertimbangan Soekarno mengenai pendapatnya, yaitu A. Militer Jepang masih ada di Indonesia. Proklamasi tanpa izin Jepang ditakutkan akan memicu pertumpahan darah. B. Jepang telah berjanji akan melaksanakan proklamasi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 melalui PPKI.
Sekali lagi, pertimbangan dari Soekarno ditolak oleh golongan muda. Menurut golongan muda, kemerdekaan Indonesia harus diraih dengan pengorbanan dan perjuangan rakyat sendiri, bukan campur tangan Jepang. Menunggu persetujuan PPKI, organisasi bentukan Jepang walaupun anggotanya orang Indonesia sama saja dengan menyetujui kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari pemerintah Jepang. Golongan muda juga siap melakukan perlawanan apabila militer Jepang turut campur tangan dalam proses kemerdekaan Indonesia. Materi telah kami sampaikan, sesi tanya jawab dibuka. Apabila dalam isi materi ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Novita Sardin dari kelas 11 AKL 4 nomor urut 28 berdasar kelompok 6. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, mengapa Soekarno belum mau mengikuti keinginan para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu? Apa yang menjadi pertimbangan Soekarno pada saat itu? Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Izin menjawab, mengapa Soekarno belum mau mengikuti keinginan para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu? Apa yang menjadi pertimbangan Soekarno pada saat itu? Yaitu karena militer Jepang masih ada di Indonesia. Ditakutkan apabila proklamasi tanpa izin Jepang akan memicu pertumpahan darah. Serta Jepang juga telah berjanji akan melaksanakan proklamasi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 melalui PPKI. Bagaimana? Apakah jawaban saya bisa dipahami? Ya, bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 5 izin menyampaikan materi mengenai menganalisis bagaimana proses penyebaran proklamasi kemerdekaan ke dalam dan ke luar negeri. Berikut penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Penyebaran luasan proklamasi. Pada awal kemerdekaan, hanya segelintir orang saja yang mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Bagaimana ya caranya berita proklamasi kemerdekaan dapat tersebar luas ke seluruh Indonesia? Penyebaran luasan proklamasi yang pertama melalui radio. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Syahrudin sebagai wartawan kantor Berita Damai yang sekarang menjadi kantor Berita Antara berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Waidan B. Palenewen, yaitu Kepala Pusat Jawatan Radio yang sekarang menjadi RRI. Waidan B. Palenewen kemudian memerintahkan kepada operator radio yaitu Enfus untuk segera mengudarakan berita kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Smart Student? Itulah 3 tokoh penting penyebaran berita proklamasi melalui siaran radio, yaitu Syahrudin, Waidan B. Palenewen, dan Enfus. Smart Student bukan berarti saat itu penyebaran berita proklamasi tidak mengalami kendala ya. Surat kabar yang pertama kali menyebarkan berita tentang proklamasi adalah Harian Cahaya yang terbit di Bandung dan Harian Suara Asia yang terbit di Surabaya. Tokoh yang berjuang lewat pers dalam menyebarkan berita proklamasi adalah Adam Malik, Sayuri Melik, Sultan Syahrir, dan PM Dian. Yang ketiga yaitu utusan daerah. Berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berikut para utusan yang menyebarkan berita proklamasi yaitu 1. Teuku Muhammad Hasan dari Sumatera atau Aceh, 2. Sam Pratulang dari Sulawesi, 3. Ketut Puja dari Sunda Kecil atau Bali, dan 4. A.A. Hamidan dari Kalimantan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat materi yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Perkenalkan, saya Intan Nurjayani, nomor absen 17, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana analisis kalian tentang dampak apa yang diterima oleh para pejuang dalam menyebarluaskan proklamasi lewat siaran radio yang dilarang oleh pihak Jepang? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab.
Peristiwa pelanggaran tersebut berdampak dengan disegelnya kantor berita dan radio Domai pada tanggal 20 Agustus 1945. Hebatnya saat itu para pemuda seperti Jusufro Nodiporo, Sukarman, Sutanto, Susiloharjo, dan Suhandar tidak kehabisan akal untuk membuat pemasaran radio baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait analisis secara kronologis peristiwa Rengas Dengklok. Untuk itu, kami mohon perhatiannya kepada tim pemateri, kami persilakan. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok disebabkan karena para pemuda gagal memaksa golongan tua untuk secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Menurut golongan muda, jika Soekarno-Hatta masih berada di Jakarta, maka kedua tokoh ini akan dipengaruhi dan ditekan oleh Jepang serta menghalanginya untuk memproklamirkan kemerdekaan. Malam hari di tanggal 15 Agustus 1945, sebelum terjadi peristiwa Rengas Dengklok, golongan pemuda mengadakan suatu perundingan di ruangan Lembaga Bakteriologi Pegangsaan Timur yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Keputusan rapat yang menunjukkan tuntutan-tuntutan radikal golongan pemuda yang diantaranya menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat dipergantikan pada orang lain dan kerajaan lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan dan sebaliknya diharapkan diadakannya perundingan dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar supaya mereka turut menyatakan proklamasi. Oke, pemaparan materi dari kelompok 2 sudah selesai disampaikan. Untuk teman-teman yang mau menyanggah atau memberikan pertanyaan untuk lebih memperjelas materi, kami persilakan. Perkenalkan, saya Siva Aulia, nomor absen 36, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Pertanyaannya, ketika Soekarno-Hatta berada di Rengas Dengklok, kesepakatan apa yang dihasilkan antara Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Karna dari golongan muda? Berikan analisa kalian untuk jawab tersebut. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk memberikan jawaban yang lebih memuaskan kepada kelompok 1 selaku pemberi pertanyaan, bolehkah kami meminta waktunya sejenak untuk berdiskusi? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 1, izin menjawab. Jawaban dari kami, menurut kami, di Jakarta telah terjadi kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo dengan Dekana dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Golongan muda mengutus Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Selanjutnya, mereka menjemput Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan kepada para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana? Sudah cukup puas dengan jawaban yang kami berikan? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, demikian yang bisa kita laksanakan pada pertemuan hari ini. Sambil menunggu bel tanda berakhirnya novel sejarah, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian yang begitu hebat, begitu oke. Hidup 11 AKL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.